Hello good friends, my name is Rara Tuljana, and in this video I'm gonna talking about simple present tense. So what is the present tense? Present tense is a verb tense used to describe actions or states that are happening now or generally true. It is the most common tense used in English. And simple present tense have some characteristic. First is habitual actions. Actions that are repeated regularly or daily. For example, I drink coffee every morning. Then general truths. Statements that are always true. For example, the sun rises in the east. The sun rises in the east. And then timetables and schedules. Timetables and schedules. Fixed events or occurrences. Fixed events or occurrences. For example, the train leaves at 10 a.m. The train leaves at 10 a.m. The train leaves at the 10 a.m. And then instructions, order, or request. For example, open the door, close the door, open the window, close the window. So, when to use simple present tense? When actions that are repeated regularly or daily. For example, I drink coffee every morning. Nah, di sini kebiasaan saya meminum kopi itu setiap pagi hari. Next, when the statements that are always true. For example, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kebenaran tentang matahari terbit di pagi hari itu di timur. Then, once again, when fixed events or occurrences. For example, the train leaves at 10 a.m. The train leaves 10 a.m. The train leaves at 10 a.m. The last instructions, order, or request. For example, please open the door, please open the door, and etc. And don't forget, in present tense verbs there are two verbs, regular and irregular verbs. For regular verbs, we add s or es to the base form for third person singular. He, she, and it. For example, he walks to school. He walks to school. He walks to school. And irregular verbs have unique forms for third person singular. And irregular verbs have unique forms for third person singular. For example, she has a dog. She has a dog. Okay, next, for forming simple present tense, regular verbs and irregular verbs. For regular verbs, next, for forming simple present tense. The simple present tense is formed by using the base form of the verb for the most subject and adding s or es for the third person singular, he, she, and it. For regular verbs, for singular, for example, I walk, you walk, he or she or it walks. Dan ketika
subjeknya berubah menjadi berubah menjadi subjek orang ketiga tunggal, he, she, and it, kata kerja regulernya ditambahkan s atau es. And then for plural in regular verbs, for example, we walk, they walk, you walk, and etc. And for irregular verbs, it have different form for the third person singular. Here are a few example. Singular, I have, you have, he or she or it has. And for plural, we have, you have, they have. And okay, next for example of simple present tense. For regular verbs, habitual actions, I play tennis every weekend. I play tennis every weekend. Nah, di sini kita menggunakan kata every untuk kegiatan yang menjadi kebiasaan atau berulang. And she studies English every day. She studies English every day. Di kalimat kedua, kita juga menggunakan kata every yaitu every day untuk mengungkapkan bahwa kebiasaan dia belajar bahasa Inggris itu dilakukan setiap hari dan berulang. And untuk contoh yang selanjutnya, and the next example. Oke, contoh selanjutnya. Oke, the next example. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Nah, kita mengetahui bahwa faktanya kita mengetahui bahwa faktanya matahari akan terbit di arah timur. Nah, itu merupakan suatu kebenaran. And the next example, water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Nah, kita juga mengetahui bahwa kebenaran air yang mendidih itu di 100 derajat Celcius. Okay, next, the train leaves at 3 p.m. The train leaves at 3 p.m. Nah, di jadwal tersebut kita sudah dari kalimat tersebut kita mengatakan bahwa jadwal keberangkatan kereta api itu pada jam 3 sore, 3 p.m. pada jam 3 p.m. sesuai dengan jadwal keberangkatan. Nah, itu juga dinamakan dengan simple present tense, yaitu keterangan waktu atau jadwal. And then the library closes at 5 p.m. The library closes at 5 p.m. Nah, itu juga merupakan suatu keterangan waktu ataupun jadwal bahwa kebenaran jadwal bahwa perpustakaan itu tutup pada pukul 5 sore. And the next example is open the door please, open the door please, open the door please. Itu merupakan suatu kalimat instruksi atau perintah. Nah, perintah di sini juga merupakan kalimat simple present tense, yaitu masa pada waktu sekarang. And next example-nya, turn off the lights, turn off the lights, turn off the lights. Nah,
itu juga merupakan kalimat perintah atau instruction for someone in now. Okay, let's move to the next example of irregular verbs for simple present tense. Okay, the first example, he has breakfast at 7 a.m. He has breakfast at 7 a.m. Nah, mana yang dikatakan irregular verbs di sini? Irregular. Sebelum kita mencari mana verbnya, kita perlu juga mengetahui mana subjeknya. Subjeknya di sini ialah he. Nah, he setelah subjek biasanya itu merupakan kata kerja atau verb. Jadi verbnya di sini yaitu has. He has breakfast at 7 a.m. Ini juga merupakan contoh dari kebiasaan yang ini juga merupakan contoh dari habitual actions. And then they go to school by bus. They go to school by bus. Nah, go merupakan irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan, karena go memiliki verb to and memiliki perbedaan antara verb to, verb 1, verb 2, and verb 3. Go, verb 1-nya go, verb 2-nya went, and verb 3-nya ialah gone. Yes, gone. Go, went, gone. Maka dari itu, ia merupakan contoh dari irregular verbs of example of simple present tense and in irregular verbs. And then for the next example, the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Nah, ini juga merupakan contoh dari hal yang umum. Hal yang umum dan itu merupakan faktanya. Faktanya bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan bumi yang dikelilingi oleh matahari. And then next example, birds can fly. Birds can fly. Birds can fly. Nah, siapa sih yang di sini yang nggak tahu kalau burung itu terbang? Ada. Memangnya ada burung itu berenang? Tidak kan? Nah, jadi birds can fly di sini merupakan hal umum yang terjadi atau faktanya atau sesuai dengan fakta. Okay, next. The movie starts at berapa lagi deh? Ulang. Okay, next. The movie starts at 8 p.m. 8 p.m. Nah, di sini dikatakan bahwa movie-nya itu mulai pada pukul 8. Nah, itu merupakan keterangan waktunya. Dan itu the next
The movie start at 8 p.m. Nah, di sini kalimatnya menjelaskan bahwa movie itu mulai pada pukul 8. Nah, itu merupakan timetables and schedule dari movie itu tersebut. Nah, itu juga merupakan simple present tense karena sudah terjadwal. Dan contoh, the meeting begins at 10 a.m. itu juga merupakan timetables and schedule-nya, bahwa meeting pertemuan itu dimulai pada pukul 10. Nah, itu sudah ditetapkan gitu. And then for irregular verbs, instruction and order or request, be quiet please, come here, and etc. Nah, itu juga merupakan contoh dari simple present tense. So, good friends, after we know all about example of simple present tense, we must know about negative form in simple present tense. For negative form of the simple present tense is formed by adding don't or doesn't, do not or does not before the verb. For your information, for subject I, you, we, they, and plural nouns use do not or don't. For subject I, you, we, they, and plural nouns, we use do not or don't. And for he, she, it, and singular nouns, we use does not or doesn't. Okay? For example, I like coffee. I like coffee. I like. For the next is questions in simple present tense. After we know about positive sentence and negative form in simple present tense, we know questions or interrogative in simple present tense. Let's see the example. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Nah, kenapa kita menggunakan do? Kenapa kita menggunakan do? Bila sifat bahasa Indonesia. So, why we use do in our first sentence? Because the subject is you. When the subject is you, we use do. So let's the example of questions in simple present tense. Do you like chocolate? Do you like chocolate? We use do in interrogative in the sentence because the subject is you. So you must use do for the interrogative pada kalimat tanya. Do you like chocolate? And then, does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Does he speak Spanish? So, why we use does in this sentence? We use does because the subject is he, the third person singular. So we use does for the interrogative. And then, do they play soccer? Do they play soccer? Nah, kenapa kita menggunakan do di sini? Karena
subjeknya yaitu they. Maka tadi kita sudah tahu bahwa they itu menggunakan do. Okay, next for the irregular verb in interrogative sentence. Does she have a sister? Does she have a sister? Nah, di sini kita menggunakan does for the third person singular. It is the subject. The subject is she. And then, do they go to the beach on weekends? Do they go to the beach on weekends? Nah, untuk menanyakan pertanyaan ini, kita harus melihat dulu apa subjeknya dan apa kata kerjanya. Nah, kata kerjanya di sini kan go. Go merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yang mana verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu memiliki perbedaan bentuk. Go, verb 1-nya go, verb 2-nya went, and verb 3-nya gone. Dan perlu kita lihat juga apa subjeknya. Nah, di sini subjeknya yaitu they, mereka. So that's why we use do for interrogative sentence-nya. Do they go to the beach on weekends? And next example, does it rain often in your city? Does it rain often in your city? Nah, di sini juga apakah sering hujan di kotamu? Nah, itu merupakan kalimat tanya yang menanyakan kebiasaan atau kejadian yang berulang-ulang. Nah, often di sini merupakan keterangan waktu simple present tense. Maka dari dan juga di sini kan subjeknya itu it, kotamu, it. Jadi itu merupakan orang ketiga, the third person singular. Nah, maka dari itu kita menggunakan does sebagai interrogative sentence-nya. So, tadi kan sudah ada contoh yang menggunakan keterangan waktunya often, yaitu sering. Nah, itu merupakan apa sih? So, the next is common signal words for simple present. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa itu kalimat simple present? Nah, pada keterangan waktunya. Dan in common signal words ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, frequency adverbs. Yang kedua, time expressions. And the third, stative verbs. For frequency adverb, apa aja? Always, never, often, sometimes, usually, rarely, and seldom, and etc. And then for time expressions, every day, every week, every month, every year, on Mondays, in the morning, and at night. And itu semua merupakan ekspresi waktu untuk menyatakan, untuk memberikan signal umum, kode umum untuk kalimat simple present tense. And the third, stative verbs. Stative verbs like
be, have, know, like, love, need, want, understand, believe, think, and feel. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda umum untuk mengetahui bahwa itu kalimat simple present tense. So, let's see the examples of sentence by using these signal words. For frequency adverbs, I always get up at 7 a.m. I always get up at 7 a.m. Nah, itu menggunakan kata always untuk menunjukkan bahwa ia selalu melakukan kegiatan itu setiap harinya. Dia kegiatannya itu dia bangun pada pukul 7 pagi. Nah, untuk contoh selanjutnya, she never eats meat. She never eats meat. Dia tidak pernah. Nah, pada frekuensi adverb tadi ada dikatakan ada kata never setelah always. Jadi untuk simple present ini bukan hanya always ya, tetapi juga never atau tidak pernah. Dia tidak pernah makan daging. And the next example, we often go to the beach on weekends. Nah, di sini di sini kalimatnya menggunakan often. Often yaitu merupakan frekuensi adverb, yaitu keterangan waktu yang digunakan untuk menjelaskan bahwa ini merupakan kalimat simple present karena dilakukan berulang-ulang kali atau sering. Nah, often di sini kan bisa dikatakan sebagai sering. Kita often di sini kan digunakan untuk kalimat yang berulang-ulang dilakukan. And next, time, for example, time expressions. He every day practice playing the piano. He every day practice playing the piano. Nah, di sini menggunakan kata every day, yaitu setiap hari. Nah, itu juga merupakan contoh tanda-tanda umum bahwa itu merupakan kalimat simple present. Itu dia melakukannya berulang-ulang setiap hari, menjadi kebiasaan, habitual actions. Next, they go to the park on Sundays. Nah, di sini dia tidak menggunakan karakter dari simple presentnya berulang-ulang, tetapi dia menggunakan satu waktu tertentu, yaitu on Sundays. Tetapi di sini dia menggunakan s sebagai penanda bahwa tidak hanya di satu minggu saja, tetapi pada hari minggu-minggu berikutnya juga mereka melakukan itu. Mereka melakukan kegiatan tersebut. And the next example, I in the morning read the newspaper. I in the morning read the newspaper. Nah, di sini dia tidak menggunakan di sini kalimatnya tidak menggunakan every or menyebutkan satu hari, tetapi dia menyebutkan pada waktu pagi. Nah, pagi kan juga merupakan keterangan waktu, ungkapan waktu begitu. In the morning, read the newspaper. In the morning di sini merupakan ekspresi waktu yang dimana setiap paginya dia akan membaca koran. And then for the stative verbs,
ada example. There are some example. I like chocolate. I like chocolate. Nah, di sini simple present bukan hanya menggunakan kalimat frequency adverbs or time expression untuk menandakan bahwa kalimat itu merupakan simple present, tetapi juga menggunakan kalimat steady verbs, yaitu pernyataan, menyatakan suatu pernyataan. I like chocolate. Nah, untuk kalimat like itu sendiri bermakna bahwa saya ya menyukai coklat. Saya menyukai coklat. Nah, itu merupakan faktanya dan juga itu pernyataannya. Pernyataan yang sebenarnya terjadi. Untuk contoh selanjutnya, she knows how to speak French. She knows how to speak French. Nah, di sini juga menggunakan kata knows. She knows. Dia tahu. Nah, itu juga merupakan suatu faktanya bahwa dia tahu bagaimana cara berbicara bahasa French. Nah, and next example, we need to buy milk. We need to buy milk. Nah, di sini juga ada ke steady verbs-nya, yaitu need. Saya butuh untuk membeli susu. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan yang mana sesuatu yang dibelinya tadi itu merupakan suatu hal yang keharusan atau terjadi berulang-ulang karena dia membutuhkan hal yang disebutkan tadi. Nah, buat teman-teman yang tadi udah nonton dari awal sampai akhir, ini ada satu lembar kerja buat mengasah apakah kita memahami tentang materi simple present atau tidak. Nah, selamat mencoba. Explanation about simple present tense. If you want to correct my mistake, please comment. Okay? Bye bye.